Namaku Ling Feng. Aku anggota pasukan khusus papan atas dari Skuadron Operasi Khusus Elang. Tapi dalam sebuah operasi pengejaran geng kriminal, aku kehilangan semua rekan satu tim. Dan kedua kakiku. Awalnya aku sudah berniat pergi dari dunia ini bersama Max yang sudah tua. Fungsi tubuhnya sudah sepenuhnya menurun. Radang sendinya juga sudah parah sampai tidak bisa berdiri lagi. Aku tidak ingin dia menderita lagi. Eutanasia adalah cara terbaik untuk membebaskannya. Max, karena kamu juga akan pergi. Di dunia ini, sudah tidak ada lagi yang kusayangi. Tak disangka, tetangga sebelah tiba-tiba kedatangan sekelompok tamu tak diundang. Bahan peledaknya sudah dibeli. Paling lambat berapa lama bisa tembus? Bos datang lusa. Terowongannya paling lambat 5 hari lagi bisa tembus. Lima orang, mereka ahli bela diri. Saat kita berhasil menggali terowongan menuju brankas bank, sisa hidup kita bakal enak. Tidak perlu khawatir makan minum. Katanya, uang tunai dan emas batangan yang disimpan di dalamnya kalau dijumlahkan, bisa mencapai 5 miliar. Mereka ternyata mau merampok bank. Tidak boleh, aku harus cepat-cepat lapor polisi. Apakah semuanya sudah siap? Chen Gang, Kepala Kepolisian Kota Teluk. Hal ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Kalau ada yang bocorkan sedikit informasi, saya tidak akan memaafkan mereka. Tenang, semuanya sudah siap. 5 hari kemudian langsung disamarkan sebagai ledakan gas. Biarkan semua jejak bersama gedung ini lenyap tak berbekas. Hari ini tanggal 7, 5 hari lagi berarti tanggal 12. Ingat, berangkas nomor 199 di bank. Itu adalah simpanan pribadi bos sindikat Harimau Hitam. Jangan disentuh, sudah tahu. Orang lumpuh sebelah itu tidak menemukan apa-apa, kan? Si lumpuh mati itu setiap hari terlihat seperti lumpur yang busuk. Apa yang bisa dia temukan? Jangan terlalu santai. Dia dulunya anggota Skuadron Operasi Khusus Elang, pernah di medan perang Lembah Darah. Aku juga pernah di medan perang Lembah Darah. Aku bahkan menembak kepala komandan Elang, Snow Leopard. Rasanya mirip seperti meledakkan semangka. Kalau saja posisi kita tidak terbongkar, bagaimana mungkin? Aku akan bertarung dengan mereka. Tidak. Ada yang masih hidup di sini, Komandan. Dia. Kakak Gang, tenang saja. Silakan pulang duluan. Cuman seorang kepala polisi, sok merasa penting, bahkan berani memperingatkan aku. Aku mencari dalang yang membunuh rekan-rekan saya, 5 tahun. Tak disangka, saat aku hampir mati, mereka datang sendiri. Komandan, saudara-saudara, aku akhirnya bisa membalas dendam untuk kalian. Halo, saya melihat informasi sewa Anda. Aku ingin menyewa rumah. Saya mau menyewa kamar. Tidak disewakan. Pak, tolonglah. Hujan deras sekali. Kami ibu dan anak benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Sudah saya bilang, tidak disewakan. Pak, nama saya Gu Qingyu. Ini anak saya, Maya Kusuma. Anak saya ini bisu. Dia anak yang penurut, tidak akan mengganggu Bapak. Pak, kami benar-benar tidak punya tempat lain. Anggap saja Bapak berbuat kebaikan. Kalau begitu, kami tinggal di sini. Tinggal 4 hari lagi sebelum mereka selesai menggali terowongan. Kak Ling, saya perlu bicara denganmu.
Siapa yang mengizinkanmu ke ruang bawah tanah? Keluar. Saya cuma mau mengajakmu makan. Makanlah. Hubungan kita cuman penyewa dan pemilik kos. Kamu tidak perlu melakukan ini untuk mengambil hati saya. Xiaoling, cuaca hujan begini lembabnya tinggi. Ibu angkat bikin pangsit daging kambing untukmu, biar menghangatkan badan. Rumahnya berubah besar ya. Halo Paman dan Bibi, saya penyewa yang baru pindah ke sini. Panggil saja saya Xiaoyu. Bagus, Xiaoling. Akhirnya kamu mau mengizinkan orang masuk ke rumah. Nanti rumah ini akan jadi ramai. Wajah gadis ini terlihat baik hati, cekatan. Kamu juga sudah saatnya punya teman. Jangan terus membuat kami khawatir. Iya. Asalkan kamu hidup bahagia, saya dan suamimu. Bahkan kalau sekarang tutup mata dan menemui anak kami, juga akan tenang. Tolong jaga orang tua saya dengan baik. Kapten, jangan bicara. Bukan begitu. Sudah datang begini, mari kita makan bersama. Bos, bahan peledak sudah kami dapatkan. Bahan peledak sedikit ini mana cukup? Cari lagi sedikit. Bos, bahan peledak susah dicari. Dan kompleks tua ini, fondasinya lemah seperti biskuit. Sekali diledakkan pasti runtuh. Bos, tapi di atas banyak orang. Yang tinggal di atas adalah orang-orang tua yang menyebalkan. Biasanya tidak ada yang peduli. Ditimbun justru lebih mudah. Cepat, cari lagi bahan peledak. Ya, tidak. Harus cepat membuat ibu dan anak itu dan orang-orang di gedung ini meninggalkan. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Segera kamu akan tahu. Ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada kamu. Ada apa? Bicarakan nanti. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, suami. Bagaimana kamu tahu hari ini adalah ulang tahun saya? Saat membersihkan, tak sengaja melihat foto kamu dan keluarga. Saya sangat simpati dengan keadaan kamu. Tapi Ling Fong, jangan lagi terjebak dalam masa lalu yang sedih. Kamu juga harus melihat ke depan. Suka? Ditimbun justru lebih mudah. Cepat, cari lagi bahan peledak. Kamu segera bawa anakmu pindah. Rumah ini saya tidak sewa lagi. Kamu mau mengusir aku, kenapa? Nggak ada alasannya. Mungkin kamu jatuh cinta padaku? Merasa bersalah kepada istri kamu yang sudah meninggal? Makanya kamu mau mengusir kami? Ling Feng, aku seorang janda. Aku juga ingin ada pria yang menyayangi aku. Kalau kamu mau, aku bisa... Cepat-cepat pindah. Ling Feng. Ling Feng, kamu pengecut. Aku tidak akan pindah. Bos, kami sudah mendapatkan beberapa puluh kilogram bahan peledak lagi. Sepertinya ini sudah cukup. Sudah hampir cukup. 3 hari lagi kita bom banknya. Ibu dan anak itu harus cepat-cepat kita pindahkan. Qingyu, aku mau bicara sesuatu dengan kamu. Kalau hal ini diberitahu kepada orang tua di atas, mereka sudah tua, mobilitas mereka kurang, malah bisa membuat mereka waspada. Kalau sampai bandit itu nekat, situasi akan jadi lebih buruk. Tetapi wanita itu, dia bisa meninggalkan tempat ini bersama anaknya, dia harus diberitahu. Betapa berbahaya berada di sini. Di sebelah kok tiba-tiba ada wanita? Sayang, kok kamu datang? Kamu bukan di sebelah, mengawasi si cacat itu?
Dia kemarin nggak tahu kenapa jadi gila. Tiba-tiba mau mengusir aku dan Miao Miao. Kucing Yu. Menyuruh aku tinggal bersama pria asing. Kamu sama sekali nggak peduli aku. Kamu sama sekali nggak peduli aku. Ah sayang, dia hanya seorang cacat. Apa yang bisa dia lakukan terhadap kamu? Kalau enggak, mana mungkin aku mau mengirim kamu ke sana? Aku paling sayang kamu. Jangan banyak pikiran. Kamu hanya tahu membohongi aku. Cepat-cepat pulang. Kalau nggak ada urusan, jangan datang. Kalau begitu aku pergi. Kok kalian ada di sini? Bukannya kamu bilang ada sesuatu mau ditunjukkan? Udah nggak apa-apa? Panik-panik amat. Jangan-jangan nonton film bokep? Nggak apa-apa. Menyelesaikan kebutuhan biologis normal, bisa dipahami. Siapa yang suruh kalian turun? Cepat-cepat pergi. Padahal kamu sendiri yang suruh aku turun. Kok marah-marah gitu? Moodnya nggak stabil banget. Cepat pergi. Dia seharusnya nggak nemu apa-apa kan? Sayang, Ambil beberapa gantungan baju untuk Mama. Blueprint kok ada di tangan Miao Miao? Siapa yang suruh kamu main pesawat kertas di ruang tamu? Max, dia galak. Aku takut. ini anakku, Maya Kusuma. Anakku bisu, dia anak yang baik. Dia tidak akan mengganggu kamu. Dia tidak bisu. Bos, kasihanilah aku. Kasihan? 3 hari lagi kita akan bertindak. Kamu berani berhubungan dengan wanita di luar? Hampir merusak rencana kita, bangsat! Hari ini kamu harus dihajar. Bos benar, kalau ketahuan, kita semua bisa mati. Harus dihukum berat. Ikat dia di atas meja. Tidak, jangan. Bos, aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan berani lagi. Kasihanilah aku. Kalau mulutmu ini tidak bisa dikontrol, maka tidak perlu lagi. Tidak boleh. Binatang-binatang ini tidak punya hati. Kalau terus ditunda, para lansia di atas semakin berisiko. Harus segera Mau minum? Aku ambilkan gelas untukmu. Kamu memberiku obat. Ling Fong, apa yang kamu mau lakukan?
mau melakukan apa padaku? Ini yang kamu mau? Apa yang kamu mau lakukan? Kamu mau tidur dengan aku, tapi tidak perlu seperti ini. Aku tidak mau tidur dengan kamu. Lalu apa yang kamu lakukan ini? Kenapa kamu mengikat aku? Aku mengikat kamu untuk melindungimu. Melindungi? Aku perlu perlindungan apa? Kamu pertama-tama memberi aku obat, lalu mengikat aku. Kenapa kamu bergaul dengan sampah-sampah itu? Dia itu seorang perampok. Apa yang kamu bicarakan? Aku tahu kenapa kamu mendekati aku. Kalian mau merampok bank, tapi takut aku menemukan dan melaporkan kalian. Jadi pacar kamu mengirim kamu untuk mengawasi aku. Kamu masih muda. Tidak seharusnya bersama dengan sampah seperti ini. Kamu tahu apa? Dia saat aku dan Miaomi diperlakukan tidak baik menyelamatkan kami. Dia baik kepada aku dan Miaomi, sangat memperhatikan kami. Hanya memperhatikan kalian sudah cukup. Dia tidak akan menyakiti orang lain. Dia juga bukan orang jahat. Kamu masih merasa dia baik sekarang? Tidak, jangan. Tidur. Tenang. Semua akan aku tangani. Rencana mereka adalah meledakkan brankas pada malam hari setelah 2 hari. Tetapi dari arah mereka menggali tunnel. Seharusnya cepat akan mencapai pipa air di pusat kota. Malam ini mereka pasti akan mengubah jalur. Selama kita manfaatkan malam ini saat mereka merundingkan jalur baru menanam bahan peledak di samping pipa air. Lalu tunggu sampai malam besok setelah mereka masuk ke bank, lalu ledakkan pipa air. Air besar akan dalam 10 menit menggenangi tunnel secara total. Binatang-binatang itu akan mundur ke bank dan ditangkap polisi seperti kura-kura dalam guci, atau akan tetap berada di dalam tunnel selamanya, dan mati tenggelam hidup-hidup. Pipa air utama. Menggali barang yang mematikan seperti ini kenapa baru bilang ke aku? Aksi akan dilakukan 2 hari lagi. Kalau pipa air meledak semua kita akan mati tenggelam hidup-hidup di selokan ini. Sekelompok orang yang tidak bisa menyelesaikan hal dan hanya bisa merusak sampah. Cepat ambilkan gambar rencana untuk aku. Lihat bagaimana mengubah jalur. Aku cuma punya waktu 10 menit untuk menanam bom. Kalau tidak, mereka akan tahu. Bos, Lewat taman perumahan gimana? ini saluran pembuangan. Kalau meledak, Kau mau gue nyolong uang sambil ketutup pantai? sudahlah nggak sempat. Sekarang ini, mereka pasti masih merencanakan rute baru. Aku harus pasang bahan peledak dulu. Ini saluran pembuangan. Kalau meledak, Kau mau gue nyolong uang sambil ketutup pantai? Rencana berubah. Bank besok jam 3 sore akan mengeluarkan semua uangnya untuk dipindahkan ke bank sentral untuk penghitungan rutin. Apa? Mau pindahkan semua uangnya? Betul, kalian cepat bertindak. Harus berhasil sebelum jam 3 besok. Terlambat 1 menit saja, 5 miliar langsung lenyap. sial, nggak bisa nunggu lagi. Sekarang, semuanya turun. Gali paksa. Siap, bos. Sial, tangan kayak kaki. Minggir, rencana dimajukan. Malam ini harus tembus. Besok sebelum jam 3 harus dapat uangnya. Bangsat-bangsat ini. Terowongan aja nggak becus gali. Bikin masalah lagi. Nanti abis gue rampok bank, gue tembak mati mereka semua. Bahan peledak sudah terpasang. Waktunya pulang.
Bangsat, mulai gali dari sini. Siapa di sana? Sial, kukira ada orang. Bos? Bos, kenapa kamu berdiri di sini diam saja? Tempat yang harus kita gali bukan di sini. Jangan panggil aku bos. Kalau orang lain tahu bagaimana? Sudah bilang dari awal tutup rapat lubang terowongan. Nah, sekarang binatang-binatang kotor ini sudah masuk semua. Kalau merusak rencana saya, lihat bagaimana saya menghajar kamu. Ya, tidak akan lagi. Bos Lee, Victor Gunawan itu, bahkan Markus Wibowo, teman baik selama 10 tahun, dibunuh begitu saja. Dengan kamu, saudara sepupu sendiri, juga dipukul begitu saja. Merampok bank adalah pekerjaan mempertaruhkan nyawa. Setelah mendapatkan 50 miliar, kalau dia berubah dan tidak mengenali kita, bagaimana? Kalau dia berani menelan sendiri 50 miliar itu, jangan salahkan saya sebagai saudara yang kejam. Ambil uangnya pertama. Pada saat itu, Ling Feng, lepaskan aku mau lihat Miao Miao. Miao Miao baik-baik. Dia sudah tidur. telepon dari Victor Gunawan, kamu jawab. Kenapa aku harus membantu kamu? Max, dia galak. Aku takut. Max, aku kasih tahu kamu satu rahasia. Pak Victor sering memukul aku. Aku tidak suka. Itu suara Miao Miao kamu dari mana? Aku ada di kalung Max memasang alat rekam. Lanjutkan, biarkan aku dengar sampai habis. Sudah lama kamu bersama Victor Gunawan? Lebih dari 2 tahun. 2 tahun lalu. Miao Miao juga sejak 2 tahun lalu mulai tidak bicara. Benar, kamu tidak pernah curiga alasan di balik ini? Pak Victor juga bilang aku jangan kasih tahu Mama. Dia bilang kalau Mama tahu dia akan bunuh aku. Ah, tidak. Tidak akan. Aku akan bunuh si brengsek itu. Aku tidak akan membiarkan dia. Kamu tenang sedikit, aku bisa membantu kamu. Tetapi kamu harus jawab telepon ini dulu. Aku bisa bantu kamu. Tapi syaratnya kamu harus angkat telepon ini sekarang juga. Kalau sampai ketahuan, aku, kamu, dan Miao Miao, Victor Gunawan gak akan lepasin satupun. Halo, ada apa? Kenapa baru angkat telepon sekarang? Si pincang itu nggak sadar ada yang aneh kan? Rencana kita dimajuin sehari. Dia nggak sadar apa-apa. Kamu sudah bekerja keras. Sayang begitu urusan ini selesai, aku langsung jemput kamu dan Miao Miao ke luar negeri. Hidup bahagia bertiga sebagai keluarga. Nanti kamu mau beli apa aja, beli aja. Gak nyangka si bajingan ini. Berani-beraninya dia perlakukan Miao Miao seperti itu. Aku pasti bunuh binatang ini dengan tanganku sendiri. Tenang, aku nggak akan lepasin dia. Miao Miao. Miao Miao. Miao Miao. Kak, sudah sampai depan pintu. Aku segera keluar.
Bang, kenapa kamu datang? Gimana progresnya? Sudah tembus? Bang, terowongannya nempel sama pipa air pusat kota. Kami takut meledakkan pipa air dan banjirin terowongan. Sekarang kami suruh orang ngelewatin pipa air, kerja semalaman, gali terowongan baru. Dasar goblok, kenapa nggak ketahuan dari dulu? Besok jam 3 sore, 5 miliar akan ditransfer. Ini peta brankas bang. Besok pagi ada lomba maraton. Nanti jalanan pasti penuh sesak orang. Pas buat alih perhatian, walaupun nanti ada yang sadar dan lapor polisi, rame-rame banyak mata, polisi juga nggak bakal nyangka kita. Harus besok pagi, manfaatin keramaian, curi uangnya dengan sukses. Kalau rencananya gagal, 3 visa ke Hawaii milikmu itu, gue bakar jadi abu. Bangsat, ancam-ancam gua. Nyari apa? Cepetan balik gali terowongan. Jam tangan peninggalan ibuku hilang. Kan emang kamu suka sembarangan naruh barang. Pasti kamu taruh di suatu tempat. Nggak mungkin, sebelum turun terowongan takut kotor. Sengaja gua taruh di atas meja ini. Sudah jam berapa masih mencari jam rusak itu? Jangan cari lagi. Cepat. Aku hanya ingin memeriksa lukamu. Jangan sembarangan lari lagi lain kali. Kamu tahu betapa berbahayanya tadi. Ibumu akhir-akhir ini agak kurang enak badan. Jangan ganggu dia. Mulai sekarang kamar ini akan menjadi milikmu. Semua mainan di dalamnya bisa kamu mainkan sesukamu. Kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Sial, akhirnya terowongan sudah jadi. Bos, semua sudah sangat capek. Mari kita tidur beberapa jam. Setelah energi kita pulih, langsung merampok bank. Lagi pula terowongan sudah terbuka. Bahan peledak juga sudah dipasang. Oke, tidur sebentar semua. Jangan sampai merampok bank jadi tertunda. Baik. Semua tidur sekarang. Para perampok ini, mereka memasang bahan peledak yang begitu kuat di bawah lengan ruang penyimpanan bank. Ledakan ini bukan hanya untuk kompleks lama, kompleks sekitar juga berisiko runtuh.
Kalian nggak ngerasain? Lantainya kayak bergetar. Nggak ada, bos. Jangan-jangan kita mau mulai aksi, itu cuman halusinasi karena lo lagi tegang. Lantainya kokoh banget ini. Kayaknya beneran bergetar tadi. Bos, jangan-jangan terowongannya proyek abal-abal jadi runtuh? Bangsat, kalau terowongan ini runtuh, bisa-bisa rencanaku gagal. Kalian semua jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Bos, tungguin aku. Bos kok berhenti? Sial. Jangan-jangan ada tikus busuk yang nyelonong masuk? Terowongan ini emang dari dulu udah rapuh. Jangan-jangan belum dapat uang udah ambruk duluan. Sialan, jangan ngomong hal-hal sial gitu. Terowongan ini kokoh banget, nggak mungkin runtuh. Aduh, sakit banget. Bangsat. Aku tidak boleh pingsan. Lorong ini kok jelek banget. Cepat-cepat kembali dan bom bank itu, supaya tidak ada masalah nanti. Bos, bom sekarang. Ayo kita rampok bank. Bos, 50 miliar ini semua milik kita. Kita akan jadi kaya raya. Sial, setelah uang dibagi. Aku mau beli mobil mewah, beli rumah mewah, sewa 100 wanita. Aku juga. Jangan banyak bicara. Cepat buka lemari dan ambil uangnya. Kita akan pulang sekarang. Cepat, ambil. Aku akan menarik uang ini kembali. Oke. Sial, kok ada air sebanyak ini? Bos, mungkin pipa air terkena ledakan. Bos, sekarang bagaimana? Aku akan memanggil mereka. Tunggu. Kita hanya mengambil sedikit uang. Mana cukup? Suruh mereka ambil lebih banyak. Tapi pipa airnya pecah. Seluruh terowongan bisa kebanjiran sewaktu-waktu. Sisa hidupku bergantung pada uang ini. Jangan sampai gagal. Suruh mereka ambil lebih banyak lagi. Mason Hartono, Mike Setiawan, cepat ambil lebih banyak uang. Baik. Mike Setiawan. Kamu dengar suara aneh? Sepertinya suara air. Mana ada suara air? Jangan buang waktu. Cepat ambil. Sial, memang ada air. Pasti saat meledakkan terowongan, pipa airnya terkena. Kita cepat kembali. Bos, kamu di mana? Kita tidak bisa keluar. Bos, cepat selamatkan kami. Amun.
Bos, tolong. Bos, selamatkan aku. Aku tak mau mati di sini. Bos, aku dengar suara mereka. Cepat kita cari cara menyelamatkan mereka. Cepat pergi sebelum polisi datang. Mereka adalah teman sejak kecil kita. Kita tinggalkan mereka begitu saja? Hah, kalau begitu urus saja sendiri. Persahabatan yang kuat. Lalu menghabiskan hidup di penjara bersama. Bos, selamatkan kami. Bos, aku tak bisa mati. Ibuku masih di ruang gawat darurat. Menunggu aku bayar biaya operasi. 2 anakku baru masuk TK. Aku tak bisa hilang begitu saja. Bos, aku mohon. Selamatkan kami, bos. Istriku sebentar lagi melahirkan. Aku belum pernah melihat anakku. Aku tak mau mati. Bos, tolong. Cepat pegang tangan aku. Kamu siapa? Dia, aku kenal dia. Dia si pincang sebelah itu. Dasar tukang pincang keji. Kau bikin lubang langsung. Pasti kamu yang utak-atik pipa di bawah tanah. Bos, cepat. Aku sudah tangkap si brengsek ini. Brengsek, cepat buka. Kalau tidak, aku bunuh kamu. Cepat keluarkan aku. Aku tidak mau mati. Cepat keluarkan aku. Aku tidak mau mati. Jingyu, ada masalah. Saat ini aku butuh bantuanmu. Di mana anak perempuanku? Kamu sembunyikan Miao Miao di mana? Miao Miao baik-baik saja. Dia ada di kamar anak perempuanku. Sudah tertidur. Uang yang diambil dari bank sudah kutaruh di lemari bajumu. Aku tidak peduli dengan uang. Ling Feng, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Pipa airnya bocor. Terowongannya kebanjiran. Victor Gunawan kabur membawa uangnya. Bodoh, kamu pikir aku peduli sama dia? Kalau Victor Gunawan kembali dan tahu kamu yang merusak rencana mereka merampok bank, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Aku juga tidak akan selamat. Kamu seharusnya tidak mengurungku. Kamu harus percaya padaku. Aku tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku bisa membantumu. Aku tidak mau kalian berdua, ibu dan anak, mengambil risiko. Aku hanya ingin melindungi kalian. Ling Feng, lepaskan aku. Aku tidak akan mengkhianatimu. Miao Miao masih kecil. Aku tidak mau dia terluka. Kamu tidak perlu khawatir. Sudah kubilang, aku bisa merawat dan melindungi kalian. Setelah aku mengurus Paman Zhang dan Margaret Zhang dan menyelesaikan semuanya di sini, kita bertiga akan pergi bersama. Aku tidak mau membebanimu. Sudah mau Imlek, pipa airnya pecah. Bukan jadi mengganggu perayaan Imlek kita? Pak, ruang bawah tanah saya. Tiba-tiba ada air entah dari mana.
Seluruh lantainya kebanjiran. Barang-barang elektronik yang mau saya perbaiki itu, semuanya terendam di dalam sana. Bisa tolong minta orang bantu saya? Sialan, kenapa nggak diangkat? Kang Gang, pipa di terowongan entah kenapa, tiba-tiba pecah. Anak buah di bawah terjebak di dalam. Uang yang kamu minta belum kami dapatkan. Bodoh, bikin masalah besar begini. Kamu mau bunuh aku ya? Gagal terus, cuma bisa bikin masalah. Bank baru saja dirampok. Ada buronan besar yang kabur. Siapa yang sempat urus ruang bawah tanahmu? Yang kebanjiran itu? Jangan ganggu, cepat pulang dan diam di rumah. Pemeriksaan rutin. Kamu sendirian di rumah? Istri dan anak perempuan saya juga di rumah. Aku lagi bingung cari orang bantu. Ruang bawah tanah rumah saya tiba-tiba kebanjiran. Barang elektronik yang mau saya perbaiki semuanya terendam air. Barusan saya minta tolong ke seorang polisi. Dia suruh saya tunggu di rumah, nanti ada tim penyelamat. Pipa air di bawah bank ada yang meledak. Berangkasnya sampai kebanjiran. Rugi besar ya. Brankas bank saja sampai kebanjiran. Kalau begitu, kalau ruang bawah tanah saya, barang elektronik yang terendam itu gimana? Kerugian saya siapa yang ganti? Istri dan anak perempuanmu di mana? Kok nggak kelihatan? Oh, mereka lagi tidur. Istri saya itu, dia beneran lagi tidur siang. Tolong jangan diganggu ya. Tolong saya. Tolong saya. Ini apa yang terjadi? Tidak ada masalah, keluar saja. Pak Polisi, ini tempat saya memperbaiki alat elektronik. Lihat, sekarang semuanya sudah hancur. Silakan periksa. Pak Ketua, ada masalah. Jangan berteriak-teriak, ada apa? Pak Ketua, barusan kami menemukan jejak tersangka. Mereka melarikan diri ke arah pinggiran kota. Kita harus segera mengejar. Pak Polisi, ada hal lain lagi? Kenapa tidak diangkat? Bagaimana kalau ada hal mendesak? Masih tidak diangkat juga? Telepon penipuan tidak usah diangkat. Bagaimana kalau bukan? Angkat saja. Ini nomor telepon saya. Kalau kamu menemukan sesuatu yang tidak normal, telepon saya kapan saja. Siapa? Pemeriksaan polisi.
Periksa. Masih ada yang hidup. Cek. Dua petugas, maaf. Rumah saya sudah diperiksa oleh petugas. Tidak ada masalah. Kami dari unit berbeda, jangan banyak bicara. Kamu periksa ruang bawah tanah. Hei, Victor Gunawan, kamu mau bunuh aku? Bangsat, sudah berapa kali aku bilang, jangan pernah disentuh. Lemari besi nomor 109. Isinya adalah uang bos sindikat Harimau Hitam. Kamu mau bos sindikat Harimau Hitam datang langsung untuk menyelidiki kemana uangnya. Cepat datang ke rumahku. Aku tidak mengambil uang sindikat Harimau Hitam. Kalian para pencuri, kalau bukan kalian yang ambil, siapa lagi? Kamu sekarang di mana? Kenapa kamu hipoglikemia lagi? Lihat, kamu sibuk sampai seharian belum makan. Aku akan membuatkan sesuatu untukmu. Kamu mau kemana? Makan dulu sebelum pergi. Sudah terlambat, aku harus keluar sekarang. kamu tahu apa yang terjadi? Polisi baru saja memberitahu saya. Pipa air di bawah bank pecah. Airnya merembes ke rumah saya. Kamu tinggal sendiri. Ya. Awalnya saya tinggal sendiri. Lalu ada ibu dan anak perempuan yang masuk. Tapi ibu dan anak itu tiba-tiba pergi lagi. Kamu yakin? Ibu dan anak itu benar-benar sudah pergi? Saya yakin, Pak Polisi. Apa yang kamu mau lakukan? Mama. Bicara pelan, bicara pelan. Bangun. Apa yang kamu lakukan padanya? Aku tidak melakukan apa-apa. Dia hanya tidak enak badan dan tertidur. Kalau kamu benar-benar tidak melakukan apa-apa, kenapa ada bekas diikat di pergelangan tangannya? Apa yang kamu lakukan pada dia? Bos, di ruang bawah tanah tidak ada apa-apa. Keluar. Kenapa bohong? Gucing Yu yang suruh gue bilang dia udah pindah. Kalau lu masih bohong lagi, gue tembak lu. Gue nggak ngerti lu ngomong apa. Sekarang gue nanya lu. Lu jawab dengan jujur. Oke, tanya aja. Lu ngapain sama Gucing Yu? Kalau lu nggak mau ngomong, nggak apa-apa. Gue punya 10.000 cara buat bikin lu ngomong. Gue cabut gigi lu satu-satu. Gimana? Percaya deh, lu pasti mau. Chen Gang. Gua udah di depan rumah lu. Cepetan buka pintu. Chen Gang. Kok lu bisa ada di sini? Kenapa kamu punya nomor telepon si lumpuh itu? Jelaskan ke aku.
Victor Gunawan, tenang dulu. Dia yang menyuruh aku datang. Dia suruh datang, kamu langsung datang. Katakan, apakah kamu sudah lama berkolusi dengan si lumpuh ini? Victor Gunawan, kamu baiknya berpikir matang. Orang-orangku akan datang dalam 5 menit. Kalau kamu berani menyentuh aku, kamu tidak akan bisa kabur. Benarkah? Polisi yang bahkan untuk membuka pintu harus telepon duluan? Kamu pikir aku percaya kamu membawa orang? Jangan sok-sok, kamu berdua. Cepat jujur. Aku tidak tahu kenapa dia datang mencari aku. Pergi, gendong Gu Qingyu keluar. Kalau mereka berdua dalam 2 menit tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan menembak mereka. Kita cepat pergi. Jangan bunuh aku. Aku akan bicara. Aku akan mengatakan semua. Leo Kusnadi, Leo Kusnadi, Leo Kusnadi, cepat selamatkan aku. Kenapa kamu tahu nama Leo Kusnadi? Cepat bilang, gimana kamu kenal Leo Kusnadi, sialan? Leo Kusnadi, cepat bilang ke dia. Bos, gua sama sekali nggak kenal si lumpuh ini. Dia pasti ngomong sembarangan. Leo Kusnadi. Kita teman sehidup semati. Siapa teman kamu, sialan? Udah kayak gini. Kamu masih pura-pura nggak kenal gua. Jangan salahkan gua kalau gua bilang yang sebenarnya. Bagus, bilang. Gue mau lihat kamu bisa bilang apa, sialan. Cepat bilang. Dia suka Gu Qingyu. Bos, gue nggak. Gimana gue bisa berani mengincar cewek kamu kalau kamu masih ngomong sembarangan? Gua potong lidah kamu. Dia suka Gu Qingyu. Setiap jam 3 pagi Leo Kusnadi, pas kamu semua tidur, diam-diam nyelonong ke depan rumah gua minta gua biarin dia masuk untuk ketemu Gu Qingyu. Omong kosong. Gue pasti nggak pernah ngelakuin hal kayak gitu. Bos, percaya gue nggak pernah ngelakuin. Dia juga bilang ke gua, rencana kamu mau rampok bank. Dan rencananya, pas uang udah didapat dia bakal bawa Gu Qingyu dan ibunya lari jauh. Bos, jangan bunuh aku. Dia yang mengadu domba kita. Jangan percaya dia. Kalian berdua, siapa sebenarnya yang bohong? Mengakulah saja kesalahanmu. Diam. Kau si lumpuh sialan. Hal yang tidak pernah kulakukan. Aku tidak akan pernah mengakuinya. Aku tidak mengada-ada. Kau bahkan memberikan jam tangan peninggalan ibumu kepadaku. Kalau kau tidak percaya, di atas rak buku di belakangmu ada kotak besi. Di dalamnya tersimpan jam tangan itu. Leo Kusnadi. Saksi dan barang bukti sudah lengkap. Mau berkelit lagi, dasar. Jam tanganku? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa ada di tanganmu? Dia, agar aku tidak membocorkannya, membujuk aku dengan jam tangan. Dan menyuruh aku menggali lubang di ruang bawah tanah. Sebelum kalian merampok bank, ambil dulu sejumlah uang dari bank sebagai uang tutup mulut. Bos, percayalah padaku, semua ini adalah rekayasa Ling Feng. Aku tidak membocorkannya rencana merampok bank itu. Jam tangan yang ibumu tinggalkan untukmu, yang kamu janji tidak akan diberikan kepada orang lain, tapi malah kamu berikan kepada si lumpuh ini. Bagaimana aku bisa percaya lagi padamu? Bos, aku adalah saudara sepupumu. Kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Kamu masih tidak percaya pada karakter aku. Aku pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Jangan percaya omongannya. Leo Kusnadi menyuruh aku mengikat Gu Qingyu. Dia takut Gu Qingyu akan membocorkan informasi kepada kamu. Dan dia sudah lama menyimpan dendam terhadapmu, menyebutmu kejam, bahkan saudara yang tumbuh bersama sejak kecil kau bunuh. Kasus Markus Wibowo hanya beberapa orang kita yang tahu. Kamu masih berani mengatakan tidak mengkhianati aku. Tidak, aku tidak.
Sayang, mau ngapain? Mau bunuh aku? Miao Miao, ibu yang salah padamu. Dasar bajingan, aku sudah tahu apa yang kau lakukan pada Miao Miao. Leo Kusnadi yang bilang ya, kupikir masalah sebesar apa. Anak kecil kan belum mengerti. Salahnya apa memberi pelajaran. Sayang, turunkan pistol itu. Uangnya sudah kudapat, akan kubawa kalian ke Hawaii. Kita bertiga akan Hidup bahagia. Dasar bajingan, aku harus membunuhmu. sayang. Kamu nggak bisa isi pelurunya saja. Mau main-main dengan senjata berbahaya? Cepat kembalikan padaku. Dasar kau, berani-berani melawan aku. Hal-hal yang kau lakukan pada anakku. Membunuhmu ratusan kali pun masih kurang. Kau penuh dosa, kau harus mati. Perempuan brengsek. Aku tak akan membiarkanmu lolos. Miau miau. Mama akan melindungimu dengan baik, melindungimu tak akan lagi membiarkanmu terluka. Victor Gunawan sangat pendendam. Dia pasti akan kembali Qingyu. Tempat ini sudah tidak aman. Kamu bawa Miao Miao pergi dulu. Aku akan mengurus semua di rumah, menyelesaikan semua masalah lalu menemui kalian. Kau mau apa? Apa yang kamu mau lakukan? Sudah lama aku ingin menyelesaikan masalah dengan para bandit ini. Pantas kamu berasal dari skuadron operasi khusus Elang. Kamu membantu menyelesaikan masalah besar untukku. Orang yang merebut pacar Victor Gunawan, bukan Leo Kusnadi, tapi kamu, kan? Serahkan uang bank itu. Serahkan uangnya kepada aku. Kalau begitu, aku bisa membantu kamu menyelesaikan tubuh Leo Kusnadi. Dan juga bisa membuat kamu semua aman terhindar dari penjara. Bagaimana? Transaksi ini sangat menguntungkan, kan? Kalau kamu tidak menyerahkannya, kamu semua akan mati. Baik, aku akan menyerahkannya. Kamu membantu aku menyelesaikan para penjahat ini. Ku akan membantu. Kamu menangkap Victor Gunawan. Ku akan membuatnya menghabiskan hidupnya di penjara. Cepat, serahkan uangnya. Baik. Aku ambil. Semuanya di sini. Apalagi yang kau mau? Mengingatkanmu, pakai hidrogen peroksida untuk mengepel lantai. Benda itu berbusa, reaksi darah tidak terdeteksi. Rasanya enak. Sial. Ada apa?
Berita terbaru dari stasiun ini, Wakil Wali Kota Pantai, Chen Gang, diduga berkolaborasi dengan kelompok kriminal merencanakan perampokan bank. Baru saja dalam pelariannya karena takut dihukum, mengalami kecelakaan serius. Tewas di tempat polisi, telah mengeluarkan perintah penangkapan darurat. Masyarakat yang memiliki informasi segera melapor. Ling Feng, jangan terlalu cepat bersenang-senang, aku pasti tidak akan membiarkan kalian. Sialan. Si lumpuh, semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, gua udah bisa bersenang-senang dengan uang itu. Semua gara-gara kamu. Gua jadi diburu seluruh kota seperti anjing. Gua pasti bunuh kamu, membersihkan organisasi dari kamu. Lepaskan aku. Kamu siapa? Berani-berani menahan gue. Kamu tahu siapa gue? Pingsan ya. Apa kamu yang mengutak-atik tabungan pribadi gue di bank? Itu uang hasil gue jual narkoba bertahun-tahun. Uang yang gue kumpulkan. Kamu berani-berani juga. Tabungan pribadi. Kamu bos harimau hitam, Zhao Tianhu. Kamu masih punya mata yang tajam. Uang gue di mana? Gua tidak ambil, benar-benar tidak. Uang kamu. Jangan. Sekarang semua berita di kota menyebut Victor Gunawan sebagai dalang yang merampok bank. Kalau bukan kamu yang ambil uang gue, siapa lagi? Pukul dia sampai dia ingat. Gue tidak punya banyak kesabaran. Tanya kamu sekali lagi, uang gue di mana? Dia, Pak Harimau. Dia, uangnya tidak ada di gue. Semua ada di dia, Ling Feng yang mengambil uang Anda. Ling Feng. Dia bukan orang lumpuh biasa. Dia mantan anggota skuadron operasi khusus Elang. Rencana saya untuk merampok bank dihancurkan olehnya. Bahkan kepala biro polisi kota Teluk dia tewas karena tipuannya. Uangmu pasti dia yang mengambilnya. Berani-berani main dengan uang saya. Saya lihat apakah kamu punya nyawa untuk mengambilnya. Saya percaya kamu sekali lagi. Bawa kembali semua uang saya. Ingat, kalau uangnya tidak kembali, tidak hanya biro polisi kota Teluk yang akan menangkapmu. Sindikat Harimau Hitam saya juga akan mengeluarkan perintah penangkapan untukmu. Ya, Pak Harimau saya pasti akan membawa uangnya kembali. Lumpuh mati. Kali ini aku akan membuatmu mati tanpa tempat dikubur. Nona, bakmi daging hampir matang. Mari kita ambil satu porsi dan kirim ke rumah Xiaoling. Baik. Di malam seperti ini siapa? Pemeriksaan gas, buka pintu. Kamu apa yang kamu mau? Ling Feng, ada apa? Foto ini dari mana? Foto ini dulu dicuci 2 lembar. Satu saya simpan di basement saya. Satu lagi di rumah Pak Zhang. Victor Gunawan, pasti dia yang mencari Pak Zhang dan Ibu Li. Pak Zhang? Ibu Li. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik. Ling Feng, bukannya kamu sangat sombong? Kedua orang tua kamu sekarang ada di tangan saya. Ling Feng, kalau mau mereka tidak kehilangan tangan atau kaki, cepat bawa uang bos sindikat Harimau Hitam. Ling Feng, jangan datang, ini jebakan. Ling Feng, jangan pedulikan kami. Si tua, diam. Victor Gunawan, kalau kamu berani menyentuh mereka sedikit, aku akan menghancurkanmu. Marah. Inilah akibatnya melawan saya. Dengar baik-baik, Ling Feng. Kamu datang sendiri dengan uang ke pabrik semen tua di pinggiran kota.
Jangan laporkan ke polisi. Kalau tidak, saya tidak yakin kedua orang tua ini, tubuh tua ini masih bisa menunggu kamu datang mengambil jenazah. Victor Gunawan, dasar brengsek tak punya hati nurani. Dia tega menculik dua orang tua yang tak berdaya. Victor Gunawan yakin uangnya ada di tanganku. Kalau sekarang aku bilang padanya uangnya dibawa kabur Chen Gang, dia tidak akan dapat sepeser pun. Bapak Zhang dan Ibu Li pasti tewas. Terus gimana dong? Mana mungkin kita punya uang sebanyak itu untuknya? Karena dia mau uang, aku akan kasih dia uang. Aku harus cepat bawa uang ke sana. Sedetik saja terlambat, Bapak Zhang dan Ibu Li bisa saja dibunuh Victor Gunawan. Lao Zhou, ini aku. Keadaannya darurat, aku butuh bantuanmu. Ling Feng, kau benar-benar mau pergi sendirian? Aku harus pergi. Victor Gunawan itu sangat pendendam. Kalau aku tidak muncul, dia pasti tidak akan mengampuni Bapak Zhang dan Ibu Li. Lagi pula, arwah saudara-saudara dari skuadron operasi khusus Elang masih memperhatikan aku. Dendam ini sudah kutunggu 15 tahun. Harus kubalas. Tapi, kalau emas palsu ini ketahuan Victor Gunawan, dia pasti akan. Tenang saja, aku akan kembali dengan selamat. Aku sudah berjanji, aku akan menjaga kau dan Miao Miao. Bodohnya, siapa yang menyuruhmu datang? Xiaoling. Jangan pedulikan kami, cepat pulang. Bapak Zhang, Ibu Li, berdiri. Si pincang, diam di situ, jangan bergerak. Satu langkah lagi maju, gua akan tusuk si nenek tua ini sampai berlubang. Uang yang kau minta sudah kubawa. Jangan bergerak. Lempar tasnya ke sini. Xiaoling, jangan berikan padanya. Jangan beri uang pada bangsat ini. Jangan pedulikan kami. Cepat pergi. 15 tahun lalu di Lembah Darah, kita sudah kehilangan seorang anak. Kami tidak bisa kehilanganmu lagi. Jadi kau ya, kukira semua orang dari skuadron operasi khusus Elang sudah kubunuh semua tahun itu. Tak kusangka masih ada ikan kecil sepertimu yang lolos. Saat kami membantai Lembah Darah tahun itu, kau bersembunyi di mana? Apa kau bersembunyi di tumpukan mayat pura-pura mati, hidup segan mati tak mau? Ah, aku ingat sekarang. Kaptenmu namanya Snow Leopard ya? Dulu dia sekarat menatapku, lalu ku tembak kepalanya. Rasanya seperti meledakkan semangka busuk. Oh iya, setelah dia mati, badannya ku tembaki sampai seperti saringan. Darahnya menggenang di mana-mana, membuat tanah jadi merah. Bangsat. Kau akan dapat balasan? Sudah, jangan lanjut. Jangan lanjut. Uangnya akan kuberikan. Lepaskan mereka dulu. Xiaoling, jangan beri uang pada bangsat ini. Jangan diberi. Pak Zhang, Ibu Li, nyawa kalian lebih penting dari apapun. Jangan tawar-menawar denganku. Buka kotaknya dulu. Aku mau cek dulu. Bagaimana kalau kau coba tipu? Lama banget sih. Cepat buka. Atau sekarang juga ku potong jari si tua bangka ini. Aku hitung sampai 3. 1. 2. Hentikan. Aku buka. Berani-beraninya kau mempermain. Tunggu. Lempar 1 batang emas ke sini. Aku mau cek keasliannya. Cepat. Tapi, kalau emas batangan palsu ini ketahuan oleh Victor Gunawan, dia pasti akan... Ketamakan bisa menutupi mata seseorang. Asalkan dia melihat yang asli di atasnya. Dia akan langsung ingin mengambil semuanya. Dan, di dalam kotak ini, aku juga sudah menyiapkan hadiah besar untuknya. Cepat, serahkan kotaknya. Serahkan uang, serahkan orang. Kau si lumpuh masih berani negosiasi dengan aku? Kau percaya aku langsung bunuh dia sekarang? Kau sekarang buronan. Kalau tidak dapat uang ini, kau tidak bisa kabur. Dan kalau aku tidak salah, kau tidak akan mendapat uang. Bos sindikat Harimau Hitam juga tidak akan membiarkanmu. Pak Zhou. Emas batangan. Semua emas batangan. Ini adalah Pak Zhang, Ibu Li. Cepat lari.
Ling Feng, aku akan membunuhmu. Ling Feng, akan kuhabisi kau. Pak Macan, akhirnya kau datang. Victor Gunawan, suruh dia kembalikan uangku. Kau bikin keributan besar-besaran. Mau mengundang semua polisi di kota datang ke sini, ya? Pak Macan, ini bukan salahku. Ling Feng itu terlalu licik. Dia tidak hanya tidak mau bayar utangmu, tapi juga mau meledakkan aku untuk tutup mulut. Ambil uangku tapi tidak mau bayar. Xiaoling, gimana nih? Jangan takut. Tetaplah di sampingku. Aku hitung sampai 3. Kalau uangnya tidak dikembalikan, jangan salahkan aku nanti. Jangan sakiti Xiaoling. Kalau ada masalah, hadapi kami saja. Aku lihat siapa yang berani sentuh kami. Lumayan menarik. Duduk di kursi roda masih punya aura seperti ini. Memang pantas mantan anggota skuadron operasi khusus Elang. Ling Feng, ya? Apapun yang kau lakukan dulu, tapi sekarang uangku hilang. Victor Gunawan bilang kau yang ambil. Kau akui tidak utang ini? Aku tidak ambil. Pak Macan, jangan dengarkan omong kosongnya. Pasti dia yang ambil. Chen Gang sudah mati. Selain dia, siapa lagi yang tahu uangnya di mana? Kau sudah lama berkecimpung di dunia hitam. Bisa duduk di posisi sekarang ini. Apakah dengan mendengarkan gonggongan anjing gila kau bisa bertahan sampai hari ini? Kurang ajar. Bagaimana caramu bicara dengan Pak Macan? Biar dia lanjutkan. Sekarang siapa yang dicari semua polisi di kota? Aku yang cacat duduk di kursi roda ini? Atau dia, buronan perampok bank ini? Bagiku, ambil uang pun tidak akan sempat menikmatinya. Tapi bagi Victor Gunawan, dengan uang ini, dia bisa kabur jauh-jauh. Bahkan melarikan diri keluar. Diam kau, si lumpuh. Lanjutkan. Victor Gunawan sekarang buronan kelas A. Fotonya ditempel di mana-mana. Kalau mau selamat, dia harus kabur. Dan untuk kabur, yang paling dibutuhkan adalah uang banyak. Omong kosong. Kau memfitnahku. Aku bunuh kau. Kalau dia kasih uangnya padamu, apa yang kau dapat? Tapi kalau dia habisi sendiri uangnya, lempar kesalahan ke gue si cacat ini, atau ke Chen Gang yang udah mati itu, dia bisa kabur ke luar negeri, hidup enak. Kau ngomong sembarangan. Pak Macan, jangan percaya dia. Dia mau adu domba kita. Adu domba atau bukan, Pak Macan, pikirkan sendiri. Kalau gua beneran ambil uangnya, bawa 2 orang tua yang susah jalan, bisa lari kemana? Ngapain juga gua bodoh-bodoh datang ke sini nyari masalah? Justru dia, baru aja rampok bank, masa nggak ada uang? Uangnya pasti dia sembunyikan di tempat yang cuma dia sendiri yang tahu. Victor Gunawan. Uang gue? Kau sembunyikan di mana? Hal yang paling gue benci ada 2. Pertama, uang hilang. Kedua, dipermainin kayak orang bodoh. Apa kau pikir, soalnya kau udah buronan, bagaimanapun juga harus kabur? Mending sekalian bawa kabur uang gue? Enggak. Pak Macan. Dia bohong mau menjerumuskan gua? Sudahlah. Aku sudah bosan dengan sandiwara ini. Berhenti berakting. Huye, ada apa maksud Anda? Aku tidak sedang berakting. Bunuh dia. Dan 2 orang tua bangka ini. Bunuh semuanya. Geledah rumahnya. Bahkan jika tanahnya harus dibalik, aku akan tetap menemukannya. Huye bijaksana, bunuh si pincang ini, agar dia tidak menghalangi. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Kenapa? Sudah mau mati masih keras kepala. Apa kamu bisa tumbuh sayap dan terbang? Aku memang tidak bisa terbang, tapi kamu juga jangan berharap selamat. Wahahaha. Kamu jadi gila ya? Bersiul, kamu pikir ini main-main? Bangkai pincang, apa kamu kebanyakan nonton film? Cuma bersiul mau panggil polisi? Lucu sekali. Ini apa sih? Apa itu? Penembak runduk. Itu penembak runduk. Jangan ada yang bergerak, letakkan senjata. Semua jongkok di tanah, angkat tangan. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi tidak akan pernah absen. Mantan penyerang skuadron operasi khusus Elang saat ini di kota Teluk. Komandan Tim SWAT. Zhou Kai melapor kepada Anda. Terima kasih atas informasi dan pelacakan akurat yang Anda berikan. Zhou, ini aku.
Keadaannya darurat, aku butuh bantuanmu. Ini. Waktu Victor Gunawan datang mencariku dulu, Aku manfaatkan dia lengah. Diam-diam memasang pelacak di bajunya. Kalau kamu tidak melakukan apa-apa, kenapa ada bekas diikat di pergelangan tangannya? Apa yang kamu lakukan padanya? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Manfaatkan kesempatan ini. Bekerja sama dengan polisi untuk menangkap mereka sekaligus. Rupanya kamu sudah merencanakan ini dari awal. Kamu sudah mempermainkanku selama ini. Sejak aku tahu kamu ingin merampok bank, aku sudah mulai merencanakannya. Victor Gunawan Elang menangkap mangsanya selalu dengan menjebak menunggu mangsa masuk perangkap sendiri. Bagus, hebat sekali kau, Ling Feng aku, Zhao Tianhu. Seumur hidup bisa kalah oleh seorang cacat. Uangmu sudah lama berubah menjadi uang kertas sembahyang dibawa Chen Gang ke neraka. Dan kamu, bos pengedar narkoba terbesar di kota Teluk, pergilah ke penjara untuk menghitung masa hukumanmu perlahan. Bersiaplah menebus dosa atas mereka yang kau hancurkan keluarganya, dan para korban tak bersalah, bawa mereka semua. Lepaskan aku, kalian mau apa? Lepaskan aku. Xiaoling, kami semua baik-baik saja. Paman Zhang Bibili, aku berjanji pada Snow Leopard pasti akan berbakti menggantikannya dan melindungi kalian. Lapor, Komandan, misi selesai. Selamat malam, para pemirsa. Selamat menonton Fokus Berita hari ini. Seiring dengan polisi menjalankan operasi guntur perampokan Bank Kota Teluk dan sindikat kejahatan peredaran narkoba telah dihancurkan total. Tersangka Victor Gunawan dan sindikat kejahatan di belakangnya Zhao Tianhu telah ditangkap semua. Polisi menyatakan akan terus menindak keras segala jenis aktivitas kriminal untuk menjaga keselamatan warga. Semua hidangan sudah siap. Semoga selalu berkelimpahan. Semua silakan duduk, makan selagi masih hangat. Ayo, makan malam tahun baru hari ini sangat meriah. Semua harus makan banyak. Ling, cepat. Makan, hari ini kita sekeluarga harus minum dengan baik, menghilangkan kesialan. Di hari-hari mendatang kita hidup dengan damai. Silakan duduk. Baik. Makan. Baik. Makan. Ling Feng, ada apa? Ling, kaki kamu? Bagaimana mungkin? Kakek. Untuk bisa melindungi kamu lebih baik, Ling, kamu. aku harus bisa berdiri. Jalan di masa depan. Aku akan berjalan bersama kamu. Hari ini ada 2 kebahagiaan. Keluarga kita ini benar-benar sudah lengkap. Bersulang. Selamat tahun baru.